Selamat pagi, siang, dan malam pada guru-guru yang saya cintai, yakni Miss Deborah. Nama saya Filko Farama, saya dari kelas 11 SMK, jurusan IT. Saya akan membahas dari konten pelajaran video saya, yakni tentang komponen sistem komputer. Pertama, saya akan membuka whiteboard dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hardware. Oh, sorry. Saya akan jelaskan dari awalnya. Pertama, ada hardware, software, dan intelektual. Sekarang bagian saya bahas. Hardware adalah bagian mesin dari komputer yang Anda bisa melihat dari gambar sini. Isinya ada berbagai macam. Ada CPU, RAM, motherboard, hard disk, power supply, dan yang terakhir casing. Nah, ini semua komponen dari bagian sistem komputer, bagian mesinnya lebih tepatnya. Hardware itu adalah bagian mesin yang kita bisa mensentuh dan melihat. Nah, saya akan menjelaskan tiap-tiap komponen-komponen dari hardware ini. Yang pertama, CPU. CPU atau Core Processing Unit adalah bagian komponen paling penting dari seluruh komponen hardware. Bisa dianggap CPU ini sebagai otak mesin. Lalu bagian RAM. RAM adalah tempat penyimpanan folder atau file-filenya dalam waktu apa ya? Dalam waktu singkat atau waktu tertentu. Bisa dibilang secara nggak permanen. Lalu motherboard. Motherboard adalah tempat untuk memasang dan mensinkron semua komponen-komponen dari hardware-nya seperti CPU, power supply, HDD dan lain. Lalu hard disk. Hard disk bisa sama dengan RAM, cuman versi permanennya. Jadi Anda bisa menyimpan folder-folder atau file-file atau hal-hal yang kalian bisa Anda pengen simpan dalam komponen-komponen hardware ini. Lalu yang terakhir, power supply. Power supply bisa dibilang sebagai jantung dari seluruh komponen, yakni mengconvert convert dari outlet listrik dari kontak ke bagian power supply, lalu mengatur semua saluran listriknya ke semua komponen-komponen dari hardware yang ada. Lalu bagian kedua, susah kan, malas sekali. Bentar. Nah, pakai gambar aja. Di sini adalah monitor. Monitor adalah tempat proyektor yang akan menampilkan gambar-gambar dari hasil bagian mesin komputer ini. Lalu di samping monitor ada namanya speaker. Speaker sebagai mulut dari hardware yang menghasilkan suara dari yang diproduksi dari komputer ini. Lalu ada keyboard. Keyboard sebagai
sebagai penulisan kata yang saya bisa ketik sebagai bentuk kalimat. Nah, kayak ini. Lalu yang paling terakhir adalah mouse. Mouse adalah penggerakan tangan dari komputer hardware. Seperti saya gerakin ini dari monitor. Nah, itu semua yang saya bisa jelaskan dari komponen-komponen hardware. Bentar. Selanjutnya, bagian software. Software ini banyak macam. Tapi yang saya paling awal ini adalah OS atau operating system. Operating system ini adalah sistem yang mengatur atau mentugaskan komputer hardware dan software dari komputer komponen itu dan melakukan serius biasa untuk komputer. Ada berbagai macam OS mulai dari Windows, Mac OS, dan Linux. Tiga dari macam ini punya komponen kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pertama Windows yang paling semua orang pakai. Plus ini semua orang gampang installnya dan juga gampang untuk operasinya. Cuman minusnya operasi ini harus membayar. Jadi kalau anda pengen apa ya menggunakan OS ini anda harus bayar. Tapi setidaknya Windows ini gratis. Kamu harus aktifasi Windows Key aja. Mac OS. Mac OS ini punya style yang elegan dan punya update yang paling terbaru dan security-nya nggak main-main. Cuman minus ini Mac OS ini hanya eksklusif dari produk Apple-nya aja. Jadi jika Anda tidak punya produk Apple, Anda tidak bisa menggunakan Mac OS ini. Lalu Linux. Linux adalah komponen-komponen dari buatan komunitas secara open source. Jadi plus ini komunitasnya memiliki banyak variasi modifikasi dari Linux ini, terutama dari Ubuntu, Arch, distros, dan lain sebagainya. Cuman minusnya Linux ini apa ya, nggak cocok untuk orang awam atau orang pemula yang baru mulai komputer. Karena cara install tahun operasinya sangat rumit. Apalagi dalam operasi seperti Arch, Anda tidak boleh main-main. Dan satunya lagi, karena ini komponen terbuat dari komoditas, kebanyakan dari aplikasinya tidak support dari operasi Linux. Jadi, Windows paling support dari aplikasi, macOS hanya eksklusif, dan sangat beberapa aplikasi yang punya lisensi untuk support macOS. Linux tergantung. Iya, tergantung. Saya tidak tahu ada beberapa aplikasi yang support atau tidak. Lalu bagian operasi sistem ada yang namanya drive kernel. Kernel adalah inti dari komputer sistem operasi dan secara sederhananya memiliki penuh kendali dari segala sistem komputer. Kernel juga tanggung jawab untuk tidak terjadi konflik internal software dan berbagai proses. Misalnya, kernel ini punya tidak apa ya, agar saya tidak bisa misalign dengan mouse dan komputer. Jadi, ketiga, driver. Driver pada intinya adalah komponen software
seperti software yang mensinkron dari komputer hardware-nya dalam dan juga berbagai komponen hardware, misalnya keyboard, mouse, dan lain-lain. Aplikasi ini yang paling sering ditemukan. Bahkan Anda bisa lihat sendiri, saya menggunakan berbagai aplikasi seperti seperti browser Opera, lalu File Explorer, OBS Studio sebagai recording, kalkulator untuk menghitung, dan banyak sekali. Software udah, hardware udah. Apa yang terakhir? Nah ya, intelektual atau intelek lah. Intelek adalah sesuatu yang bisa mengelola, memanfaatkan, dan menjalankan sistem komputer. Dan perangkat intelektual itu adalah kamu. Kamu yang mengoperasikan komputer ini seperti saya. Saya menjalankan komputer ini agar saya bisa menjalankan video konten pembelajaran. Seseorang yang mengelola sistem komputer pasti akan mengelola untuk mencari duit. Seperti saya mencari pekerjaan online di software ini sebagai free influencer, lalu memanfaatkan bagian komputer ini agar saya bisa cuan dan menjalankan sistem komputer adalah mengeksekusi tugas sebagai komputer seperti untuk merecord video agar saya bisa upload untuk melihat video ini saya membuat konten pembelajarannya. Dan ada peran penting dalam perangkat intelektual. Pertama, untuk mengembangkan program dan aplikasi sebagai programmer atau developer. Lalu memasukkan dan mengelola data. Itu biasanya atau akuntan atau enggak manager dan supervisor sebagai office biasa dan lain sebagainya. Lalu menganalisis dan mempresentasikan hasil. Itu berperan sebagai seorang bisnis yang bisa sering membuat Zoom atau Zoom call atau Google Meet untuk Untuk membuat topik cuan-cuan lah. Dan terakhir untuk mengambil keputusan berbagai informasi yang dihasilkan dari komputer, yakni sebagai Anda yang mencari sebagai ya, ya apa ya sebagai mahasiswa untuk mencari informasi online dari komputer-komputer ini. Anda bisa mencari informasi apa aja yang berasal dari Google. Nah, itu aja yang saya mau buat konten pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf jika ada saya yang kekurangan dari video konten pembelajaran saya. Saya mohon maaf atas saya kekurangannya. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk mendengarkan saya membuat konten pembelajaran sampai sejauh ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, siang, dan malam pada guru-guru yang saya sayangi.